Bapak dan Ibu sekalian, kalau untuk anak-anak sering kita sampaikan nama-nama Nabi 25 Pak ya. 25 Nabi sudah saya sampaikan di banyak tempat. 25 nama Nabi yang kita kenal itu adalah Nabi yang disebut oleh Al-Quran namanya. Jadi kalau Bapak baca surat An'am kalau nggak salah ayat 80 sekian lah, itu ada ayat watilka hujjatuna atainaha dan seterusnya. Itu ada 18 nama Nabi yang disebut. Sisanya yang 7 di mana? Tersebar dalam ayat yang lain. Jadi kalau disebut Nabi ada 25, sebenarnya jumlahnya sangat banyak. Tapi yang dikenalkan Al-Quran cuma 25. Yang kumpul dalam surat An'am ayat 80 sekian itu ada 18 kalau nggak salah. Fitilka hujjatuna minhum thamaniyatun min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wa humu, gitu kira-kira. Dalam ayat tilka hujjatuna ada 18, tinggal 7 sisanya tersebar dalam ayat-ayat yang lain. Baik, jadi jumlah Nabi ada berapa? Sangat banyak. Totalnya berapa? Kita nggak tahu. Ya ada yang riwayat menyatakan sampai ratusan ribu. Dan patutlah bahwa Nabi memang diutus untuk satu kaum Pak. Jadi kalau di Arab ada kaum, nanti di Pulau Jawa ada kaum, di tempat lain ada kaum. Nah itu harusnya tiap kaum ada nabinya. Nah, cuma satu Nabi yang diutus untuk semua kaum, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah maka jumlahnya sangat banyak dan kita tidak perlu tahu. Al-Quran bilang minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaika. Sebagian kami kisahkan dan sebagian tidak kami kisahkan. Nah kita cuma tahu yang dikisahkan Al-Quran. Kalau yang tidak dikisahkan ya nggak tahu. Walaupun nanti kemudian saya tidak tahu dari mana tiba-tiba ada cerita nabi-nabi yang aneh gitu. Saya tidak tahu tuh. Karena sekarang orang yang mengakses channel-channel agama, yang punya channel agama banyak, lalu mereka menyampaikan. Saya kadang-kadang kalau lagi nonton YouTube tiba-tiba ada apa? Saya tidak tahu istilahnya, tayangan atau informasi yang ini dapat dari mana gitu. Al-Quran nggak ada, Nabi nggak nyampein, tiba-tiba kita dengan yakin bahwa itu ada. Uniknya bahwa yang kayak gini ternyata laris ya, ternyata laris. Dan cerita-cerita yang cenderung khurafat itu tidak pernah habis, karena salah satu alasannya sangat sering dipakai dalam ceramah-ceramah, sehingga orang-orang awam yang tidak punya kemampuan menyeleksi berita percaya bahwa itu ada.